Hai guys, kembali lagi bersama saya Andrian Habibi di sini, dan kita masih membahas bagaimana agar kawan-kawan itu mulai membuat konten-konten di YouTube. Ya, terserah lah membahas apa. Kemarin kan kita sudah bahas tentang konsep, misalnya nama channel kita itu apa. Misalnya YouTuber petani, YouTuber pancing, mancing, atau tema apa saja. Baik, hari ini kita akan membreakdown satu tema itu menjadi beberapa subtema, sehingga setiap subtema itu akan menjadi satu video. Ingat, kita bisa membuatnya sebegitu menarik per satu video. Dan kawan-kawan pun nanti gunanya merancang kegiatan dalam merekam ini sesuai dengan subtema yang sudah kita rencanakan, itu akan memudahkan kita dalam hal misalnya melengkapi alat-alatnya, di mana lokasi pengambilan videonya, dan bagaimana cara kita untuk merekam video tersebut. Dan hal-hal ini juga akan membantu kita agar tidak merasa kehilangan ide, bahwa memang salah satu masalah YouTuber itu adalah terkhusus bagi pemula, yaitu kita kehilangan ide, dan kita bilang, mungkin beberapa di antara kita mengatakan, saya nggak tahu nih mau merekam apa, saya lupa nih, aduh saya gak ada gagasan nih, mau rekam di mana ya, temanya bahas apa ya, padahal konsepnya misalnya sudah jelas. Oke, saya akan memberitahukan beberapa contoh berikut ini terkait tema-tema yang bisa kawan-kawan buat, dan misalnya berapa kali seminggu di-upload di YouTube. Saran saya sih 3 kali, dan berikut dia tema-tema yang bisa kawan-kawan jadikan rujukan, dan mungkin bisa digali lagi, digali sehingga menjadi banyak subtema, lalu akan menjadi video-video kawan-kawan semua. Ini dia, ikuti sampai selesai. Ini pertama, kita membuat channel YouTube itu terkait dengan ikan. Oke, ikan ini kan bisa dibuat menjadi subtema, misalnya jenisnya. Jadi ini jadi satu video ya, satu video tentang jenis ikan, yaitu cara memberi makan ikan, yaitu luas, dan bagaimana misalnya cara membuat kolam ikannya, yaitu misalnya bagaimana pasar ikan. Jadi di sini nanti bisa di breakdown lagi, misalnya dengan jenis ikan itu, misalnya kalau dia besar, sedang, kecil. Misalnya kalau cari memberi makannya, misalnya apakah makannya itu harus kita beli, atau bagaimana caranya membuat sendiri, produksi sendiri kan. Luas dan kolam ikan nanti bisa juga, misalnya bagaimana kalau tanahnya itu keras dan lain-lain. Pasarnya misalnya apakah ikan ini kita jual ke pasar tradisional, atau bisa jadi kita menjualnya secara online ya. Jika begitu, kalau kita misalnya memiliki channel ikan dan kita misalnya seorang pedagang ikan, kita bisa memiliki beberapa potensi video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sekitar bisalah di breakdown menjadi 15 video. 15 video ini kita bagi 3 ya, dalam seminggu ya. Oke, kalau kita bagi 3 dalam seminggu, setidaknya kita punya 5 minggu. Artinya 1 bulan lebih 1 minggu kawan-kawan itu memiliki jadwal upload. Oke, dengan demikian selama dalam rentang waktu, misalnya tadi ini 15 video ini, kawan-kawan bisa menyiapkan misalnya 15 tema lagi, subtema lagi. Dengan demikian kawan-kawan pun bisa bersantai. Lalu dalam hal misalnya 15 video awal ke 15 video yang baru,
Di situ kita bisa isi dengan bagaimana belajar editing. Misalnya kawan-kawan juga mulai dari dalam 2 bulan awal jadi YouTuber mulai menyiapkan, misal kalau memang hanya menggunakan handphone itu tripodnya bagaimana. Ingat, tidak harus di awal ini. Setelah memiliki tripod, kita cek misalnya mic-nya. Minggu ketiga misalnya, jika ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga kita membahas tentang, kita mengusahakan tentang lighting. Kalau seandainya kita merekamnya pada waktu malam dan mungkin di dalam ruangan, nanti setelah itu baru kita usahakan misalnya green screen atau layar. Nanti setelah ini semua, kawan-kawan pada bulan ketiga mungkin mulai upgrade misalnya ke kamera. Kamera ini teman-teman, untuk pada posisi awal kita hanya membutuhkan misalnya kamera sekitar antara 3 sampai 6 juta lah, kamera awal. Yang terpenting kedua sebenarnya adalah laptop. Kenapa? Karena laptop ini walaupun kameranya bagus, kalau laptopnya sebenarnya tidak bagus, itu juga tidak mendukung. Jadi ada mungkin beberapa laptop yang kisaran 5 sampai 7 juta. Nah, ini udah cukup lah untuk YouTuber pemula. Oke kawan-kawan, itu dia mulai dari pembagian subtema, bagaimana caranya kita untuk membuat jadwal, dan bagaimana kita melengkapi kebutuhan kita. Teman-teman mungkin bertanya juga, bagaimana dengan contoh lain? Misalnya kamu ada YouTuber pemula yang khusus untuk mengcover lagu. Kamu adalah seorang yang memiliki hobi membaca buku. Kamu juga adalah orang yang mungkin hobinya traveling atau naik gunung. Oke, berikut juga contoh-contoh yang akan saya jelaskan bagaimana membangun subtema itu, menuliskan subtema, dan merancangnya pada buku rencana kerja YouTuber sukses, teman-teman semua. Ingat, kita sebagai YouTuber harus membiasakan menulis, harus punya buku, harus mencatat ide. Kadang-kadang ide itu datang pada waktu kita BAB misalnya, atau waktu kita ke pasar, atau mungkin waktu kita tidur, ide itu muncul di dalam mimpi. Maka kawan-kawan harus segera menuliskannya. Ini dia contoh lainnya. Bagaimana dengan contoh lain? Misalnya kamu seorang pengcover lagu. Kamu memiliki suara yang indah dan ingin membuat channel YouTube terkait cover lagu. Kawan-kawan, untuk mengcover lagu itu pertama yang harus kita perhatikan adalah satu, kita punya lagu wajib. Apa itu lagu wajib? Itu adalah lagu yang benar-benar kita bisa mainkan. Berapa banyak? Coba saja, misalnya ada berapa? Mungkinkah kawan-kawan bisa merekam dalam misalnya 100 lagu? 100 lagu ini adalah lagu-lagu yang betul-betul kawan-kawan jiwai, hayati, dan mampu mengajak orang itu ikut merasakan bagaimana caranya kawan-kawan saat mengcover lagu. Kenapa butuh 100 video langsung? Dalam hal ini menjadi langsung video. Kenapa? Karena kawan-kawan itu nanti setelah merekam suara misalnya tinggal mencari lokasi artis atau teman-teman, kiri kanan muka belakang, saudara yang diajak untuk pembuatan video. Itu satu, untuk cover lagu. Ingat 100 lagu. Dengan konsep tadi, ingat konsepnya 3:1. Artinya apa? 3 video dalam 1 minggu. Oke, kedua adalah trending. Kawan-kawan harus melihat misalnya trending YouTube, lalu ambil musik, kemudian dari musik itu kan kita tahu lagu apa saja yang viral atau trending ya, viral dan trending. Di sini kawan-kawan bisa langsung membuat untuk misalnya mengcovernya. Ingat, ini adalah situasi. Jadi sebelum kawan-kawan mengikuti kegiatan mengcover lagu dalam hal trending mingguan, kawan-kawan harus punya 100 lagu video
di awal. Baiknya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar seorang cover lagu ini berkembang? Pertama, yang harus dilakukan adalah kawan-kawan itu misalnya punya 100 video di awal, atau taruhlah setengahnya 50 video, lalu mengikuti lagu yang trending, video atau yang trending ya di YouTube. Nah, kemudian ketiga, dalam hal konsep video untuk di awal, usahakanlah kita seperti video klip. Kenapa? Karena video klip itu akan lebih mudah mengajak orang lain untuk tetap menonton video-video kita. Baik, dalam konsep video klip ini, kawan-kawan tidak harus mencari atau membayar artis. Pertama yang harus dicari itu adalah penyanyinya. Mungkin kalian bisa sendiri, dan itu misalnya talentnya ini tentu harus berwajah menarik. Mungkin ada teman yang cakep, cantik, atau dan ganteng, itu memang dibutuhkan. Mungkin dalam hal membuat video ini kita bisa lakukan itu untuk video-video yang trending. Oke, baik teman-teman, itu khusus untuk kawan-kawan yang ingin membuat YouTube itu untuk lagu-lagu cover lagu maksudnya. Itu dia. Tapi ingat bahwa dalam hal cover lagu ini tidak semuanya terkenal. Misalnya contoh lagu Aisyah Istri Rasulullah, kan tidak semua lagu itu menjadi lagu viral. Misalnya saya punya beberapa teman yang menyanyikan lagu tersebut. Baik, bagaimana kalau kawan-kawan misalnya punya hobi menonton? Oke, ini hobi. Jadi YouTube kita berdasarkan hobi. Pertama, kita suka nonton. Mungkin nggak bisa nonton video ya, kawan-kawan bisa nonton videonya itu secara online dan segala macam. Kan ada film-film yang kita sukai, Nah, oke. Setelah kita memiliki film yang kita sukai, kita buat saja videonya, misalnya 3/1 ya, tadi 3 video 1 minggu. Oke, 3 video 1 minggu ini kali 4 berarti sekitar 12 video per bulan. Oke, ini 12 video per bulan. Oleh sebab itu, minimalnya kita sudah punya 12 film yang sangat kita hafal jalan ceritanya, tahu betul siapa aktornya. Kenapa? Karena dengan hafal cerita dan tahu aktornya, kita bisa mereview film. Oke, review ini nanti pada bulan kedua, minggu pertama baru kita mengupload video. Pada saat kita mengupload video pada bulan kedua, kita sudah punya 12 video. Artinya kita bisa menyiapkan untuk 1 bulan ke depan. Ingat teman-teman, jangan dadakan ya. Artinya pertama, untuk review film kita harus tahu misalnya narasinya bagaimana, ide di balik film itu seperti apa, lalu apakah ada film pembanding, dan kemudian kawan-kawan bisa menguploadnya. Oke. Ingat, pertama yang harus kita pahami bahwa sesuai dengan anjuran Deddy Corbuzier, untuk menjadi viral di YouTube mungkin agak susah jika kamu YouTuber pemula. Jadi YouTube itu adalah sama dengan hobi yang kita sampaikan kepada orang lain. YouTube itu tentang cerita kita kepada teman-teman kita. Kita kan biasanya nongkrong ya, ngobrol. Jadi artinya YouTube itu seperti itu. Baik teman-teman, itu dia mungkin subtema yang bisa
dipilih oleh teman-teman semua.